kembali lagi di podcast Pilu, Pintu Masa Lalu bareng aku Dina. Nah hari ini aku bareng sama dua sahabat aku yang dimana mereka udah pernah ngisi di episode 4 yang lalu. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Kalau aku baik sih, tapi agak sedikit sakit. Oh, sakit apa nih Mustika? Aku pilek sama batuknya kayaknya karena cuaca sih. Iya sih, emang cuaca sekarang lagi buruk-buruknya. Kalau Adi gimana Di kabarnya? Aku sehat-sehat aja sih. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap belum bawain? Oh iya, tema kita kali ini apa nih? Udah tahu belum? Kayaknya kalau nggak salah ya, potong gigi. Bener banget. Kita bakalan bahas upacara Mapandas atau potong gigi yang ada di Bali. Nah, gimana kalian udah siap belum bawain tentang upacara Metatah? Siap banget dong. Oke, kalau udah siap, aku mau nanya dulu, kalian udah pernah Mapandas atau belum? Kalau aku udah, aku potong giginya tuh pas SD, SD kelas berapa? kelas 6. Masih kecil banget ya? Iya, tapi pas sama pemangkunya tuh diperbolehin gitu. Oh gitu. Mungkin udah puber. Ya, mungkin. Kalau Adi, kapan Di? Kalau aku baru-baru ini sih hari Rabu kalau nggak salah. Oh, Rabu kemarin? Mm-mm. Oke. Pertama-tama aku bakalan tanya soal makna dulu deh. Makna dari perayaan upacara Metatah atau potong gigi ini menurut kalian apa? Kalau dari aku sendiri ya, makna dari Mapandas atau potong gigi ini, kita itu berarti sudah memasuki masa remaja gitu. Sudah memasuki masa remaja dan kebetulan kan yang hanya diperbolehkan untuk Mapandas itu kan yang sudah lelaki atau perempuan yang sudah memasuki masa remaja seperti itu. Udah bajang gitu ya? Iya, bajang kalau bahasa Balinya. Oke, kalau Adi, menurut Adi gimana? Kalau aku sih menetralisir sadripu ya. Kalau sadripu kan kalian tahu kan, sadripu itu menetralisir itu kekuatan jahat itu. Iya. Yang dalam diri manusia itu pengendalian diri lah. Ya, benar banget. Oke. Kalau dari Mustika itu untuk yang menek bajang atau yang udah bisa disebut remaja. Kalau dari Adi itu untuk menetralisir atau menghilangkan sadripu yang ada dalam diri manusia. Sebenarnya kita ini raksasa ya. Kalau itu nggak dipotong kita jadi raksasa gitu. Ya. Atau dalam artian kita jadi angkuh. Oke. Kalau menurut kalian apa sih gimana sih rasanya gitu? Apa perbedaannya setelah Mapandas sama belum Mapandas gitu? Kalau dari aku ya perbedaannya tuh gimana ya? Rasanya tuh lebih ringan gitu kalau aku. Mungkin karena habis diupacarai karena dan lain sebagainya. Habis itu ya gimana ya? Enak itu rasanya. Soalnya aku tuh apalagi pas aku potong gigi tuh nggak sendiri, aku tuh beramai-ramai masalah. Oh, potong gigi masal. Iya. Kalau Adi gimana Di? Kalau aku sih berasa jadi raja sehari ya. Kalau dimanja banget. Oh gitu. Kalau prosesi dari awal sampai akhir itu benar-benar nggak dibolehin ngapa-ngapain, dimanja banget sama orang tua. Oke, dimanjanya sampai dimandiin atau mungkin disuapin makan sama ibunya? Nggak disuapin makan sih iya, terus tuh disuruh bangun pagi-pagi sih. Kalau di desaku itu nggak tahu sih di desa lainnya kayak gimana. Kalau aku sih disuruh bangun pagi-pagi minimal jam 3 harus siap-siap. Terus tuh sampai sore, sampai jam setengah 3 sore lah. Oh, kalau Adi berarti dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore perayaannya. Berarti jam 3 pagi itu Adi udah mulai upacara potong giginya atau gimana Di? Jam 3 pagi itu harus bangun siap-siap dulu, nunggu orang yang metatahan itu. Terus tuh potong gigi dulu. Terus tuh lanjut berendam di kayuan, nama apa,
Kayuan itu bahasa Indonesianya itu pancoran air lah, pancoran air yang ada Pemandian. di desa, pemandian yang ada di desa. Terus tuh setelah itu berias tuh, terus tuh diupacarain lah. Oh gitu. Kalau Mustika gimana? Sama nih. Bangun pagi juga atau bangun siang? Kalau aku beda ya, soalnya agak sedikit lupa ingat. Kalau dari aku itu karena sudah lama, Iya. agak lupa sedikit. Kalau dari aku pribadi di desaku, aku kan desa Pemutaran, Iya. tapi sanggah atau tempat sembahyangnya itu yang paling besar tuh di Karangasem. Oh ya. Nah, aku mepandasnya atau metatahnya itu di Karangasem. Kalau dari aku ya pastinya bangun pagi ya jam 6 itu sudah bangun. Habis itu mandi, berias seperti biasa berias. Habis itu kita isi sembahyang dulu, diupacarai. Nah, pas habis itu kita itu dah potong gigi. Setelah itu kita pokoknya dimanja. Habis dari itu kita dimanja 1 hari full itu dimanja. Oke, kalau dari yang aku kan juga orang Bali ya, aku kan juga pernah metatah gitu. Kalau dari prosesi upacara aku itu ada nyembah orang tua atau apa sih, sungkeman kalau bahasa Indonesianya. Kalian ada kayak gitu juga nggak? Kalau dari aku sih nggak ada ya, langsung metatah paginya. Terus tuh aku berisi yang aku bilang tadi, berisi Oh, cuma mandi itu aja. pemandian di Berarti nggak isi pemandian. sungkeman? Nggak isi. Oh, kalau Mustika gimana? Kalau aku isi, aku yang ini paling ingat nih. Aku isi sujud Oh, dengan sungkeman. orang tua. Ya sujud namanya, guys. Sujud ya. Nah, sudah di sana dimana momen aku nangis. Nah, Benar, terharu. pecah banget. Soalnya di sana diceritain perjalanan seorang anak, kalau nggak benar. salah. Ya, Ya, benar. perjalanan seorang anak, dan sampai akhirnya aku tuh menangis. Lihat kedua orang Iya, tua benar. aku nangis, aku juga ikut nangis gitu. Dari sana ceritanya tuh sampai mengena banget gitu. Sampai mengena banget. Pokoknya kita dinasehatin oleh seorang pemangku jangan melawan orang tua dan lain sebagainya seperti itu. Oh, berarti yang sama kayak aku, Mustika doang. Adi beda. Oke, emang sih tradisi Bali unik ya. Ada yang sama, ada yang kadang beda juga aturan adatnya kayak gitu. Oke, terus juga di akhir nih, ada juga di akhir setelah kita potong gigi, di apa sih namanya? Dikikir tuh Dikikir, giginya. ya. Habis itu aku disuruh minta duit nih sama sama pemangkunya. Sana minta duit sama bapaknya gitu, minta bekal gitu katanya. Kalian isi kayak gitu juga nggak? Kalau dari aku pribadi isi, tapi isi. aku pas minta duit nggak cari orang tua, aku Terus? langsung pas tidurnya tuh langsung Dikasih duit. dikasih duit Oh, kayak gitu. apa namanya Di tangannya. nggak, Apa? kan kita pakai sarung kuning. Oh, iya, iya. Ya. Pakai sarung kuning, di dalamnya tuh diisiin duit, taruhin duit, taruh dari Oh. semua keluarga tuh dikasih duit. Oh, kayak gitu. Gitu. Oh. Kalau Adi gimana, Di? Kalau aku jujur nggak isi. Lepas metatah kan langsung jalan kaki ke pemandian. Kalau nggak salah 7 kilometeran lah. Lumayan ya. Kalau aku itu paedah apa sih namanya? Banyak duit untung, gitu, banyak duit sampai 300.000 aku pegang duit Kalau waktu aku itu. nggak jalan kaki tanpa alas kaki. Oh gitu, wow, beda-beda berarti. Beda. Oke. After that, aku mau nanya apa ya? Soal tadi kan udah pengalaman, jadi merasa lebih bajang gitu. Nah, menurut kalian nih, kalau upacara metatah ini dimaknai gitu, kan udah merasa udah bajang. Ya.
merasa nggak kalian punya kewajiban gitu? Kayak kan udah nggak kecil lagi gitu. Ya, ya, Kayak benar. Mustika kan masih kecil tuh. Sebenarnya kelas 6 SD itu masih kecil ya maksudnya. Tapi disuruh bisa bajang di hari itu Umur juga gitu. segitu, Ya, di umur segitu disuruh bajang. Gimana tuh menurut Mustika? Kaget nggak sama hal itu apa enggak? Ya pastinya kaget lah. Gimana ya? Soalnya pertama kali aku dengar aku tuh harus gigit gigi tuh pas aku kalau nggak salah ulangan atau enggak kayaknya sudah kaget. Setelah dengar itu soalnya aku masih kecil tapi dibilang sama ayahku boleh nggak aku masih soalnya umurnya masih kecil dan ya memang kelas 6 itu udah masa pubernya ya, mungkin masa puber orang beda-beda. Nah itu udah kelas 6 aku udah dan ayahku bilang tuh diperbolehkan gitu. Aku nggak nyesel nggak, tapi senang, malah senang. Gimana ya, rasanya tuh kalau udah metatah tuh aku tuh jadi dewasa, pemikiranku harus lebih dewasa. Benar. Selain pemikiran juga tingkah laku, pengucapan juga harus lebih dewasa, nggak ngelawan orang tua dan lain sebagainya. Oke, karena Adi udah bajang baru gini ya, baru potong gigi. Menurut Adi gimana Di? Apakah itu gimana ya? Kan Adi udah umur berapa Di? Udah Sekarang? 21. Udah 21 nih, baru menaik bajang gitu. Gimana nih perasaan Adi? Jujurly berasa kayak paling tua banget, soalnya paling pertama dipanggil di urutannya, Ya. paling tua. Ya. Terus Berasa punya tanggung jawab besar gitu, Ya. memimpin adik-adiknya gitu. Apalagi pas metatah itu berasa ngilunya, berasa kayak tanggung jawabnya itu semakin nambah gitu. bener sih. Oke, Adi bilang ngilu tadi. aku mau gini dulu nanya vibesnya gimana. Kalau aku ya waktu dikikir tuh biasa aja gitu. Soalnya dikit banget guys. Set udah. Kalau kalian gimana? Kalau Sampai ngilu gimana? kalau aku kan Sakit nggak? kalau aku gimana ya, ngilu sih ya, geli. Gimana ya, sempat hampir ketawa karena gitu. Gimana, soalnya geli kan. Pertama kan sebelum itu supaya kita rahang kita nggak capek kan diisiin tebu. Ya, di situ di sini. Kan digigitin tebu di sini. Baru dikikir kan. Itu dah, pas itu hampir ketawa aku. Kok gitu? Geli, gimana ya, pokoknya geli gitu. Nyah namanya guys kalau dibalik. Gimana ya, ya pokoknya geli gitu. Ngeri gak sih? Ngeri geli. Pokoknya pengen ketawa gitu. Kayak digelitiin. Nah gitu. Kok gitu dia? Sudah nggak tahu, pokoknya hampir ketawa pas itu. Dan akhirnya bisa aku tahan ya, enak. Abis itu disuruh kaca kiri kanan, disuruh ngaca, Suruh lihat ya. karena aku bilang belum, dikikir lagi gitu. Udah yang keduanya udah biasa aja sih. Oh gitu ya. Iya. Ternyata kalau di apa namanya? Diliatin nih, disuruh lihat terus kita bilang udah, berarti udah selesai gitu. Kalau belum gitu. Belum. Kalau gitu. Oh, pantes aku nggak rata ya. Ternyata aku bilangnya udah gitu aja. Kira aja nggak ngaruh. aku pas itu disuruh sama ayahku, kalau Mus, kalau udah menurutmu rata bilang udah, kalau belum bilang belum. Kalau aku karena nggak tahu apa, karena perasaanku itu belum ya, aku bilang belum gitu. Sumpah sih aku waktu itu ya dikit banget, set, makanya aku paling cepat selesai gitu loh. Yang lain tuh lama-lama, itu yang pas aku cepet banget, set terus disuruh ngaca, udah belum, kayak udah gitu. Aku bilang
kiraannya nggak boleh kita gini lagi. Belum nih, ini masih gitu. Nggak, Pantes kalau nih aku masih gini. kalau aku nggak sedetail itu sih. Kalau aku bilang belum ya belum gitu aja. Oh, Nggak, gitu. ini yang belum, ini yang nggak Oh, gitu. tapi dikikir lagi Ah, gitu. dikikir. Oh, Gitu. aduh, aku kok nggak gitu. Mungkin karena baru ya. Iya. Dan itu pun sekali seumur hidup kan. Ya benar-benar nggak boleh diulang lagi guys. nggak bisa. Aku tetap nih ada taringnya. Soalnya orang Bali tuh harus kalau nggak Ya, kalau benar. sampai meninggal ya guys ya, kalau sampai meninggal belum di belum Pacarai, potong gigi. potong gigi di kehidupan selanjutnya di pas kita meninggal tuh nggak tenang guys. Benar-benar. Seperti itu. Karena itu hutang kita sebagai Hutang kita sebagai enggak, utang orang tua kita. Ya. orang tua kita. Seperti itu. Oke, kalau Adi gimana di perasaannya di, karena Adi tadi bilang nyes-nyes gitu. Kalau aku sih jujur ngilu banget sih, apalagi pas kena gingsulnya. Aku kan gigi Oh gingsul ya. iya, gingsulnya Iya. diginiin dulu ya, dikikir. Disenggol gitu. Bayangkan ngilunya minta ampun itu. Oke, berapa tuh? Apa? Berapa banyak gigi tuh yang digesek, inget nggak? Di atasnya aja sih. Kalau menurut aku Oke, itu aja. itu aja. Ada lagi sih. kesannya? Nggak ada. Nggak kayak mustika. Nggak. Nambah lagi Ada sih, adikku minta nambah 2 kali. lama Oh, banget lama. itu. Aku untung sekali aja. Sekali aja. Karena udah nggak kuat. Nggak kuat gingsulnya Biar kena. nggak kayak aku di nyesel di. Ini nggak minta lagi nih, taringku masih. Oke. Oke deh guys. Sekarang aku mau nanya apa lagi ya? Mungkin Kayak dengan hal itu. setelah mungkin setelah setelah mau panas tuh potong gigi pantangan yang nggak boleh Oh iya, dimakan, minum pantangannya gitu. Mustika, bener banget. Aku lupa nih sampai nih, karena aku udah lama banget juga nih waktu potong gigi. Oke, pantangannya deh, karena katanya kalau udah sehabis dikikir itu nggak boleh sikat gigi katanya, sampai kuning giginya. Gimana nih? Kalian apa aja menurut kalian? Kalau aku ya, kalau seingatku kalau sikat gigi tuh aku nggak tahu, lupa aku. Tapi yang aku ingat tuh nggak boleh makan makanan yang terlalu panas, sama nggak boleh minum minuman yang terlalu dingin. Karena kalau kita minum atau makan makanan yang panas itu gigi kita gimana ya, bengkok. Kayak aku nih kan pas SMP tuh gingsulku nih dikit sebenarnya, tapi setelah karena aku Abis gini. pengen banget makan yang panas-panas, minum minuman yang dingin karena situasi di sana panas. Cuacanya panas gitu. Terus Mustika minum Nggak yang sengaja lah, dingin. aku minum yang dingin gitu. Sampai sekarang jadi besar, bengkoknya keras gitu. Oh iya sih. Enggak, gimana ya? Nggak tahu ini mitos atau fakta ya, tapi Iya. kebanyakan orang tua bilang ini nggak boleh habis gitu. Bener. Tapi aku enggak sih. Aku enggak loh. enggak. Lah bedanya. Apa mungkin? Karena Ya, kamu 2 kali soalnya aku sekali. Sudah. Aku sekali, aku nggak bengkok. Aku habis dikikirin langsung minum es guys. Tapi nggak bengkok. Sudah nggak tahu. Mungkin karena Ya, benar-benar. pikirannya tuh Terlalu keras mungkin Mustika karena nambah 2 kali. mungkin. Oke, kalau Adi gimana Di? Kalau aku sih pantangannya yang pertama itu nggak boleh makan selama metatah tuh. 1 hari? Ya. 1 hari full? Nggak Ya, makan? nggak makan. Anjir. Ditit ya. Nggak makan. Terus tuh udah kan, udah itu nggak boleh makanan panas, nggak boleh makanan panas kayak Mustika Oh, itu, sama. nggak boleh minum minuman dingin. Terus tuh nggak boleh ke dapur sama ke kamar mandi. Terus tuh untung di desaku nggak boleh keluar saat metatah. Aku kan banyak tugas nih, pikiran tugas. Oh, berarti Adi abis matata langsung keluar gitu. Langsung ke Singaraja. Oh iya, kan Adi kosnya di Singaraja ya? Iya, langsung Oke. ke Singaraja OTW. Setengah pikiranku tugas, setengah pikiranku metatah. Kebagi dia Bayang. otaknya.
Terbagi. Berarti kalau di Adi boleh keluar. Boleh keluar. Kalau di aku ngerangkum semua di kalian nih. Tapi aku nggak boleh keluar guys. Aku juga nggak boleh makan makanan panas, nggak boleh makan makanan yang dingin, nggak boleh keluar, nggak boleh gosok gigi, nggak boleh mandi. Dan itu dijadiin ratu sehari. Emang disuapin makan, diambilin makan gitu. Terus apa ya? Nggak dibolehin kemana-mana pokoknya. Oh. Gitu. Tapi kalau seingatku ya, aku juga kayak gitu, nggak boleh keluar kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya nggak boleh. Nggak Adi tahu berbeda aku dia. karena aku iya mungkin ya beda. Karena aku gimana ya, tinggal apa panasnya di Karangasem Seraya tuh sampai besoknya aku masih di sana gitu. Oh gitu. Makanya aku nggak tahu Boleh keluar nggak apa enggak? nggak dikasih tahu, soalnya aku tinggal di situ diamnya situ-situ aja. Oh gitu. Pura-puranya itu aja. Kalau aku sih seharian tuh nggak boleh emang. Aku sempat mau belanja gitu. Nggak boleh, kamu baru selesai mekukup katanya gininya mekukup. namanya. Iya. Sehari itu ya nggak boleh keluar gitu selama 1 hari itu. Gitu. Oke guys, selanjutnya deh. Nah kalian kan ada, ini terakhir nih pertanyaan aku terakhir. Oke. Dari pantangan-pantangan itu dan dari kengilu-ngiluan itu, apakah kalian cinta, malah makin cinta dengan tradisi di Hindu gitu? Apa gimana? Kontra mungkin gitu, kayak mending nggak usah deh ada yang kayak gini gitu karena ngilu banget, atau mungkin ini bisa disimbolin aja gitu, dikikir simbol aja gitu. Gimana menurut kalian? Kalau aku pribadi gimana ya, sangat senang dan malahan ketagihan lagi. Oh pengen lagi. Ya tapi sayangnya nggak boleh. Udah 2 kali loh dia guys. Soalnya aku orangnya tuh ya kalau ada tradisi di Bali tuh aku paling senang tuh ikut berpartisipasi gitu. Benar. Oke. Paling senang ikut masuk ke dalam tradisi itu. Sebenarnya Ikut tradisinya. sebenarnya kalau bisa nih ya ikut ada di tradisi perang pandan di Tenganan tuh, kalau bisa ikut aku mau banget ikut. Oke, nanti kita ke sana. Bener lah, gimana ya, rasanya tuh beda gitu. Kalau kita Ya ikut ikut tradisinya. tradisinya itu, Benar. ikut merasakan tuh seru banget gitu. Beda vibes-nya ya. Apalagi kan sebelumnya kita bahas hoga-hoga kan. Iya. Nah pas tradisi itu seru, gimana ya, sangat seru lah gitu kalau kita ikut di dalamnya gitu. Ya ikut ngara ogoh-ogoh. Ikut ada ogoh-ogoh dan lain Ikutan sebagainya. senang daripada di rumah diam. Sudah kak, siapa kalau nggak salah tuh ada aku nonton di sebuah YouTube channel, nggak tahu aku namanya siapa. Dia tuh suka banget tentang tradisi yang ada. Dia masuk suku-suku gitu. Aku pengen seperti itu sebenarnya, Oke. tapi karena ya sangat memecah ikut tradisi di sekitaran aku aja dulu sampai Ya, benar-benar. habis gitu. Oke, ini juga maninya terbatas ya guys. Iya. Jangan lupa makanya subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa untuk like postingan ini dan tonton berkali-kali biar kita bisa dapat cuannya. Oke, kalau untuk Adi gimana Di? Kalau aku sangat-sangat bangga bener jadi orang Bali, terutama karena Bali itu banyak banget tradisi yang belum pernah aku Cobain. cobain. Benar Di, aku juga. Aku baru tahu ada perang pandan tuh, terus tuh aku baru tahu dari kalian tuh banyak banget tradisi yang beda dari satu desa ke desa yang benar-benar. lain. Terus tuh ngetatah ini, kalau aku sih ketagihan ya, ketagihan Lagi, itu. mau lagi. Iya, mau lagi. Ngilu. Enggak, ngilunya enggak. Kalau jadi Raja Sehari iya Oh, sih. pengen jadi raja sehari aja deh. Iya. Oke, nanti dirajakan istrimu Di. Astagfirullah. Oke. Semoga aja. Oke, kita aja Di. Ya. Oke deh guys, thank you so much karena udah ngasih apa ya, ini inspirasi baru ya, karena di aku sama di kalian itu ada juga bedanya gitu, dan aku baru tahu ternyata waktu ngaca terus
kita masih lihat ada taring di gigi kita, itu bilang aja belum. Nanti dikikir lagi gitu. Oke, ini Hal baru. ya, hal baru menurut aku. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak karena udah memaparkan segini banyak. Dan untuk closing statement, kalian bisa kasih pesan kesan atau apapun yang kalian mau di channel YouTube aku. Oke, pesan kesan aku ya, kebetulan dah 2 kali diundang. Ya, Terima bener kasih. banget. Nah, kesan pesan aku untuk channel Pilu Astungkara, semoga nambah subscriber. Astungkara, semoga apa yang kita sampaikan itu berguna dan Benar. mohon maaf kalau aku tuh ada salah pengucapan atau salah menyampaikan sesuatu. Kalian bisa lanjut di kolom komentar. Kalian bisa komen di kolom Ya. komentar di YouTube seperti itu. Bener. Dan jangan lupakan tradisi yang ada di daerah kalian. Itu aja sih. Jangan lupa hujat di kolom komentar guys. Kalau ada salah nggak apa-apa. Kita lanjut part 2. Jadi Kalau dari aku sih jangan lupakan tradisi ya. Kalau berulang kali aku ingatkan, jangan lupakan tradisi, karena tanpa tradisi kita tidak berarti apa-apa. benar. Wow, luar biasa Terus- banget. Terus tuh jangan lupa like dan komen YouTube ini. Terus tuh biar semua orang terinspirasi lah minimal. Di share berarti guys. Kalau cuan belakangan lah. Iya, kita. benar. Ini untuk menginspirasi semua kalangan. Oke, Di, ada lagi, Di? Makasih banget udah ngundang aku ya. Iya. Terus Sama-sama, tuh, Di. apa lagi ya? Itu aja dah. Oke, sampai bingung mau ngomong apa guys. Oke, sekian dulu pemaparan kita hari ini. Kita bakal lanjut lagi di part selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah dan subscribe juga guys. Jangan lupa untuk share juga karena ini pasti menginspirasi bagi teman-teman yang gila akan tradisi di Bali. Oke, see you guys. Dadah. Dah.